Baik, saya mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat datang ya di pertemuan perdana kita di kelas tutorial Fisika Dasar 1. Untuk pertemuan perdana ini kita akan membahas tentang materi kinematika benda titik, yaitu overview fisika, konsep besaran kinematika, kemudian kinematika gerak 1 dimensi untuk TPB 5 pertemuan 1. Oke, langsung saja. Di sini kita langsung ke soal yang pertama. Nah, jadi pada tutorial fisika dasar ini kita akan membahas sebanyak 6 soal. Jadi kalian perhatikan ya dari soal nomor 1 sampai soal nomor 6 nanti. Silahkan dipersiapkan catatannya. Nah, coba perhatikan di sini untuk soal nomor 1. Jika A minus B itu sama dengan 2C, dan A plus B sama dengan 4C, dan C diketahui sama dengan 3I plus 4J, maka faktor A dan B adalah, nah, ini soal nomor 1. Nah, seperti biasa, saat kita menyelesaikan soal fisika, itu dibiasakan kita menuliskan diketahui dari soalnya, gitu ya, supaya sistematis pengerjaannya. Gitu. Nah, di sini diketahui A minus B sama dengan 2C, kemudian A plus B sama dengan 4C, dan yang C itu sama dengan 3I plus 4J. Jadi di sini ada 3 persamaan. Ya, 1, 2, 3. Nah, yang ditanya, kita misalkan yang A ini adalah vektor A, dan yang bagian B itu adalah vektor B. Oke, sampai di sini diketahui, ditanya sudah kita tuliskan. Nah, selanjutnya penyelesaiannya nih dari soal nomor 1. Nah, coba diperhatikan di sini penyelesaiannya. Jadi untuk soal nomor 1 ini masih perhitungan dasar ya, jadi pelan-pelan dan harus teliti pengerjaannya, karena resikonya itu di salah perhitungan. Gitu. Nah, untuk menyelesaikannya, untuk soal nomor 1 ini kita menjumlahkan persamaan relasi pertama. Ya. Dari persamaan A minus B sama dengan 2C, kemudian persamaan A plus B sama dengan 4C. Coba lihat di sini. A minus B kan dijumlahkan ya, ditambah A plus B. Gitu. A minus B itu kan sama dengan 2C ya, diketahui dari soal. Kemudian A plus B itu sama dengan 4C. Jadi ini dua persamaan dijumlahkan nih. Dijumlahkan. Oke, selanjutnya di sini A ditambah A, jadinya 2A. Minus B ditambah B kan habis ya. Jadi kita tulis 2 aja. Kemudian 2C ditambah 4C sama dengan 6C. Nah, maka di sini kita dapat peroleh A sama dengan 6 dibagi 2 dikali C. Maka A sama dengan 3C. Nah, ini persamaan 1. Nah, selanjutnya kita mensubstitusikan persamaan 1 ke C. Ini ya, ke C ini. A sama dengan, kan kita peroleh nih dari persamaan 1, A sama dengan 3C. Jadi, sama dengan 3, nah C-nya kita substitusi nilainya, yaitu 3I ditambah 4J. Kan diketahui di soal ya, C sama dengan 3I plus 4J. Nah, di sini berarti A sama dengan 3 kali 3, 9I, ditambah 3 kali 4, itu 12J. Suara saya putus-putus nggak ya? Tidak, Kak. Oh, enggak ya, kan? Oke, baik. Nah, ini sudah kita dapat nih A-nya, yaitu 9I plus 12J. Nah, kemudian vektor A udah kita dapat, sekarang kita mencari vektor B-nya. Vektor B kita cari dari persamaan yang ini. Nah, ini A minus B sama dengan 2C. Jadi di sini B sama dengan, tinggal diputar aja ya, pindah ruas gitu. B sama dengan A minus 2C. Nah, persamaan ini itu dari ini nih, persamaan ini. Tinggal dipindah ruaskan aja. Jadi B sama dengan minus A minus 2C. Oke. Nah, B sama dengan A-nya kita masukkan. Ini nilainya 9I plus 12J minus 2
dikali C. C-nya kan udah diketahui di soal. C itu sama dengan 3I plus 4J. Oke, di sini 9I ditambah 12J minus 2 kali 3, 6I ditambah 2 kali 4, 8J. Oke, nah sekarang kan ini ada gini ya, pengurangan kayak gini. Kalau vektor, penjumlahan atau pengurangan itu bisa dioperasikan ketika sejenis gitu. Jadi I dengan I, J dengan J gitu ya. Jadi kita uraikan lagi di sini, kita kumpulkan lagi, kelompokkan lagi gitu. I dengan I, J dengan J-nya. Berarti di sini 9I minus 6I ditambah 12J dikurang minus kali plus minus ya, minus 8J. Maka B sama dengan 9 kurang 6 berapa? 3. 3I ditambah 12 minus 8 itu sama dengan 4 ditambah 4J. Oke. Nah, maka kita peroleh vektor A itu sama dengan 9I ditambah 12J dan vektor B itu sama dengan 3I ditambah 4J. Nah, ini untuk solusi dari pembahasan soal nomor 1. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan nggak untuk soal nomor 1? Ada yang bingung? Kak izin. Ya, Mungkin terlalu cepat untuk menjelaskannya. oh terlalu cepat. Tapi kamu masih ada yang bingung nggak? Masih ada yang miss gimana gitu nggak? Enggak. Oh, kalau ini sih masih bisa lah, Kak. Masih bisa, oke. Nanti saya pelan-pelan menjelasinnya. Yang lain gimana? Masih ada yang bingung? Paham, Kak. Boleh. Apa? Kak, maaf, boleh tolong jelasin dari yang A tadi nggak? Tadi aku nggak, jaringannya agak nge-lag. Oh, oke. Yang A ini ya? Ya, maaf ya, Kak. Ya, oke. Coba yang lain, buat yang lain juga diperhatikan di sini ya. Nah, kita udah dapat nih. Yang A itu kan sama dengan 3C. Nah, sekarang kita mau cari nilai vektor A-nya. Vektor A ini sama dengan berapa? Yaitu dengan mensubstitusikan nilai C ke persamaan 1 ini. Ya, A sama dengan 3C kan? Jadi sama dengan 3. Nah, C, nilai C itu udah diketahui di soal. Berapa? Nih nilai C-nya, 3I plus 4J. Udah kita substitusikan C-nya. Dikali 3I ditambah 4J. Nah, A sama dengan 3 kali 3, 9I ditambah 3 kali 4. Ya, ini perkalian pelangi ya, gini. 3 kali 3, 9, kemudian 3 kali 4, 12J. Nah, ini nilai vektor A-nya, udah kita dapat. Selanjutnya, kita mencari nilai vektor B-nya. B-nya, nilai B-nya. Nah, kita pakai persamaan ini. Persamaan ini tuh dari mana? Persamaan ini itu dari persamaan yang ini. Nih, A minus B sama dengan 2C. Berarti kalau B itu sama dengan B sama dengan A dikurang 2C. Nah, tuh, A dikurang 2C. Nah, nilai A kan udah diketahui. Nih, yaitu 9I ditambah 12J minus 2 dikali nilai C-nya, 3I ditambah 4J. Ini udah diketahui dari soal. Nah, oke, kita hitung aja. Di sini langsung ya, 9I ditambah 12J minus, nih, 2 kali 3, 6I, ditambah 2 kali 4, 8J. Nah, ini kan IJ ini kan vektor ya, besaran vektor gitu. Vektor kan nilai besaran yang memiliki arah dan nilai. IJ ini adalah arah. Nah, kalau dalam penjumlahan dan pengurangan vektor, itu harus dikelompokkan dulu, baru bisa dioperasikan penjumlahan atau pengurangannya. Jadi di sini kita kumpulkan atau kelompokkan dulu nih, mana yang I, mana yang J. Jadi kita kelompokkan ya di sini. Nih, saya lanjutin di sininya. 9I, I dengan I, kemudian minus 6I, selanjutnya ini ditambah 12J, J dengan J, ya, minus dikali plus, kan hasilnya minus 8J. Maka di sini kita peroleh nilai vektor B itu sama dengan 9 minus 6, itu 3I,
ditambah 12 dikurang 8 itu 4J. Nah, udah kan dapat tuh vektor A-nya 9I ditambah 12J dan vektor B-nya itu 3I ditambah 4J. Oke, ini untuk soal nomor 1. Jadi pelan-pelan aja ya, ini masih perhitungan dasar. Resikonya itu hanya di salah hitung aja. Itu walaupun sederhana, tapi tetap harus teliti dan hati-hati. Gimana? Nomor 1, bisa? Oke, makasih Kak. Oke. Nah, lanjut kita ke soal nomor 2. Ya. Coba ya yang belum nyalain kameranya, dinyalakan kameranya nih. Kita di sini belajar ya. Nah, lanjut, coba diperhatikan di sini untuk soal nomor 2. Vektor F, ya, vektor F Bisa adalah, lihat nomor 1 tadi ya? yang mana ini nih? Enggak, yang satu lagi. Yang di soal. Oke, ini. Oke, udah Kak. Oke. Nanti ini kan videonya di-record ya sama saya, nanti bisa nanti saya share lagi video recordannya, jadi kalian bisa nonton lagi gitu. Nanti saya share link untuk nonton video tutorial kita. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Di sini ada vektor F. F itu apa? F itu gaya ya. Adalah hasil dari F sama dengan Q dikali V cross B. Nah, ini persamaan dari gaya F. Ada yang tahu persamaan apa? Jadi gaya itu kan ada macam-macam ya di fisika. Nah, untuk persamaan ini itu adalah gaya Lorentz. Jadi gaya Lorentz itu sama dengan Q itu muatan dikali V kecepatannya cross dari B. B itu medan magnet gitu. Nah, jika V itu sama dengan 2I plus 4J ditambah 6K, dan ini bukan B ya, tapi F gaya. F itu sama dengan 4I minus 20J ditambah 12K. Hitunglah nilai dari medan magnetnya. Nah, di mana? Di sini nilai Q itu sama dengan 2 dan Bx itu sama dengan By. Oke, seperti biasa, kita tuliskan dulu nih diketahui dari soalnya. Nah, V-nya itu berapa nih? Arah kecepatannya itu sama dengan 2I ditambah 4J ditambah 6K. Jadi soal nomor 1 sama soal nomor 2 ini masih tentang vektor. Kemudian F-nya atau gayanya itu sama dengan 4I minus 20J ditambah 12K. Q-nya sama dengan 2. Nah, kalau Q ini besaran skalar ya. Jadi hanya memiliki nilai aja. Nggak punya arah. Kemudian diketahui Bx sama dengan By. Ya. Dan yang ditanya adalah nilai dari medan magnetnya. Oke, lanjut kita ke solusi dari pembahasan soal nomor 2. Nah, di sini menggunakan aturan perkalian vektor cross product, di mana kita tahu ya persamaannya ini F sama dengan Q dikali V cross B. Nah, ini cross atau cross product ya, perkalian vektor. Nah, di Q itu adalah besaran skalar. Nah, karena vektor pasti memiliki nilai dan arah. Oke, jadi di sini ini kita ini kan perkalian cross dalam vektor gitu. Gimana sih caranya? Ini tiba-tiba langsung jadi kayak gini nih. Nih, hasilnya kayak gini. Jadi perkalian vektor tuh kayak gini hasilnya dari IV cross B untuk arah I, J, dan K. Nih. Kayak gini. Nah, ada yang masih ingat untuk perkalian vektor cross product? Kayaknya udah pernah disampaikan ya di SMA. Nah, salah satunya untuk menghitung perkalian cross product itu bisa menggunakan determinan. Jadi kalau saya sih mudahnya kita buat dulu nih kayak gini, kayak tabel, semacam tabel gitu ya. Karena ini arahnya IJK nih, jadi kita tulis dulu nih arahnya IJK, kemudian ada komponen V sama B ya. Jadi di sini Vx, Vy, Vz, bawahnya Bx, By, Bz. Nah di sini kan kalau X itu kalau dia mengarah ke sumbu X itu I ya, tandanya I, vektor I, kemudian ke arah sumbu Y itu J, kemudian kalau ke arah sumbu Z itu K. Gitu ya kondisinya kalau di vektor. Nah, udah kita tulis gini. Selanjutnya kita akan melakukan perkalian cross product. Di sini pertama
ini kita abaikan. Coba di sini kita pertama menghitung arah I-nya dulu nih, yang bagian ini ya. Nah, coba dilihat polanya. Yang belum tahu tentang perkalian cross product, coba dilihat di sini polanya. Nah, ini masih dasar. Nah, polanya pertama kita mau ngitung dulu nih yang arah I. Nah, untuk menghitung yang arah I, kita tutup yang di sini. Nih, yang arah ini kita tutup. Jadi yang kita lihat hanya bagian J, arah J, dan arah K. Nah, gimana caranya? Kita tutup, berarti di sini polanya dilihat ya. Yang untuk menghitung arah I, berarti VY dikali BZ. Nih, VY dikali BZ. Kemudian dikurang VZ dikali BY. Nah, kita peroleh untuk arah I. Selanjutnya, ditambah. Nah, kita mencari nilai yang arah J-nya. Arah J-nya, coba kalau untuk menghitung arah J-nya, arah yang bagian J ini kita tutup. Dilihat polanya. Spesial ya untuk yang J ini, berarti bukan dari VX kali BZ, tapi VZ dikali BX. Oke, VZ dikali BX, nih, VZ dikali BX, dikurang VX dikali BZ. VX dikali BZ. Nah, coba diamati ya polanya untuk perkalian cross product. Nah, arah J udah, selanjutnya kita menghitung yang arah K. Nah, yang arah K, berarti kalau menghitung arah K, yang K ini kita tutup. Yang kita lihat yang arah I dengan J. Nah, untuk arah K ini sama seperti yang arah I tadi, yaitu VX dikali BY, ya, VX dikali BY, dikurang PY dikali BX. Nah, udah dapat ini untuk perkalian operasi perhitungan perkalian cross product. Gitu. Jadi Q-nya tuh nggak perlu kita hitung ya, karena dia besaran skalar, jadi ini taruh di luar aja, tuh, di luar dalam kurungnya. Karena Q besaran skalar, ini besaran vektor. Ada yang masih bingung untuk cross product? Gitu. Jadi spesial yang J ini, dia dari VZ dulu, VZ ke BX, baru minus VX BZ. Kalau yang lain kan, yang I dengan yang K itu dari sini ke bawah kan, tuh VX BY, VX BZ, VX BY maksudnya VX BY untuk yang K, terus yang I VY BZ. Gitu ya polanya untuk perkalian cross product. Kayak silang gitu loh, silang minus, perkalian ini silang minus, terus yang sebelahnya sini dikali. Gitu. Nah, untuk mempermudah lagi, di sini saya mencoba menguraikan nih. Ya, yang arah I, arah J, sama arah K. Di sini, coba diperhatikan di sini. FXI sama dengan Q VY BZ minus VZ BY I. I dengan yang I, J dengan yang J. VYJ sama dengan nih, Q VZ BX minus VX BZ J, kemudian yang FZK itu sama dengan yang ini, Q dikali VX BY minus VY BX K. Ya gitu ya. Jadi I dengan yang I sama dengan yang I, J sama dengan yang J, dan K sama dengan yang K. Oke, selanjutnya kita masukkan aja nilainya dari masing-masing komponen ini. FXI, coba dilihat di sini. Diketahui dari soalnya. Nah, ini ya. F kan sama dengan 4I minus 20J plus 12K. I berarti di sini X, J itu Y, K itu Z ya, gitu ya. Jadi di sini Fx itu berapa? 4 nilainya. 4 tuh. Sama dengan Q-nya kan sama dengan 2. V-nya sama ya. V berarti di sini yang ini X, ini 4Y, terus yang ini yang K ini yang Z. Gitu. Berarti yang V tadi nilainya 4. Nah, 4 BZ. BZ kan yang mau kita cari nilai badan magnetnya. Jadi tetap dituliskan BZ minus VZ. Nah, VZ di sini berarti yang mana? Yang 6. Ini.
6BY. Oke, jadi di sini kita peroleh 4 sama dengan 2 kali 4, 8BZ, dikurang 2 kali 6, itu 12BY. Oke, begitupun selanjutnya untuk yang J juga. PZ-nya 6, VX-nya 2. Jadi di sini minus 20 sama dengan 6 kali 2, 12BX, dikurang 2 kali 2, itu 4BZ. Tinggal dilihat aja ya nilai VZ, VX-nya di sini yang diketahui dari soal nih. V sama F-nya. Nah, selanjutnya yang Z. VZ. VZ berarti yang arah K ya. Nah, di sini. Berarti mana yang arah K ini ya nilainya? VZ-nya itu 12. 12 sama dengan Q, VX-nya itu 2, BY minus V-nya berapa? 4, BX. Nah, 12 sama dengan 2 kali 2, 4BY, dikurang 2 kali 4, 8BX. Nah, oke. Sehingga, oke, saya tulis lagi nih di bawah. Yang ini ya, yang ini jadi persamaan 1, kemudian yang ini jadi persamaan 2,